karena beberapa kesehatan saya menurun, jadi saya agak sulit untuk memberikan kuliah filsafat seperti biasa. Saya tidak menyebut saya sakit, karena kalau sakit harus buka, dan bukanya pada bulan yang lain. Di bulan Ramadan aja udah segini berat, apalagi di bulan yang lain. Itu cara kita mengakali fikih. Salah satu cara ahli fikih menghindari hukum ialah dengan mengganti judul. Judul sakit diganti judulnya jadi kesehatan menurun. Dan dalam Al-Quran tidak ada kan, kalau kesehatanmu menurun maka puasanya pada hari yang lain, yang ada itu sakit. Dan itu dijadikan kaidah usul, namanya tabdilul unwan, mengubah judul. Itu salah satu cara untuk menghindari aturan-aturan fikih. Mestinya ilmu ini tidak diberitahukan kepada orang-orang yang belajar filsafat. Karena tabdilul unwan itu menggunakan logika. Jadi orang yang belajar filsafat akan lebih sering bisa menghindari fikih dengan cara berpikir dia. Wallahu a'lam. Kalau Anda tidak kuat berpuasa, Anda ubah judul diri Anda. Judul Anda sekarang unwan, itu dalam bahasa Arabnya. Unwan itu judul Anda sekarang dalam keadaan mukim. Dalam keadaan mukim Anda harus menyelesaikan puasa Anda. Tapi Anda nggak kuat. Pergilah melakukan perjalanan. Itu namanya diubah judulnya dari mukim menjadi musafir. Pergi aja. Nggak berapa jauh sih. Kalau penduduk Bandung ke Cicalengka aja udah. Itu harus membatalkan puasa. Pernah ada orang yang tanya, ada orang yang menjelang bulan puasa melakukan pernikahan. Jadi honeymoonnya terjadi di bulan puasa. Agak sulit bagi dia siang harinya untuk menahan hawa nafsunya. Gimana udah dia tunggu berpuluh tahun, tiba-tiba dapat kesempatan, langsung datang bulan puasa. Nah, apakah boleh, katanya Ustadz, kita melakukan tabdilul unwan? Pergi aja dari rumah dan pergi ke hotel di bulan puasa. Ustadznya jawab, secara fikih boleh. Boleh, karena kita sudah mengubah posisi kita dari posisi mukim menjadi posisi musafir. Tapi Anda tidak menghormati bulan Ramadan. Dari mana itu ketentuan tidak menghormati bulan Ramadan? Rasanya nggak enak aja, coba ya. Hukum-hukum Tuhan dilecehkan begitu. Katanya puasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi pengantin itu akan menjawab lagi kan. Kita udah mengendalikan hawa nafsunya puluhan tahun. Fikih itu menggunakan metode yang dalam filsafat Islam disebut metode jadali. Anda pernah dengar sebelumnya ini dari Pak Tafsir? Jadali, bayani, burhani. Great. Ya. Saya sendiri malah belum tahu itu. Kali ini kita gunakan metode Socrates saja deh. Ya. Socrates itu mengajarkan filsafat tanpa mengajarkannya. Kerjaan dia cuma tanya aja terus. Setiap orang yang datang sama Socrates, lalu tanya sama Socrates, misalnya, sistem politik kita ini harus ditegakkan di atas keadilan. Lalu Socrates tanya, tote, gitu, dalam bahasa Yunani. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan itu? Keadilan itu ialah memberikan pada setiap orang haknya secara sama. Apa yang dimaksud dengan hak yang sama? Saja ditanya. Ditanya terus-menerus. Begitu rupa sampai si muridnya jengkel. Kita datang ke sini ini untuk bertanya, dan kamu paksa kita semua menjawab. Lalu kata Socrates, saya memang bidan. Ayah ibu saya dukun beranak.
dan saya melanjutkan tugas ibu saya. Ibu saya membantu orang melahirkan anaknya, dan saya membantu orang untuk melahirkan gagasan-gagasan. Nah, saya lah Sokrates itu sekarang. Burhani juga itu dialog juga, dan bertukar pendapat juga, sampai lahir gagasan-gagasan baru juga. Apa sih yang disebut dialog itu? Kok itu diskusi dengan para filosof itu semua dengan menunjukkan bukti-bukti, itu katanya bukan dialog. Yang dialog itu gimana? Kayak kita ini ngobrol. Kalau kita ngobrol begini itu dialog. Tapi kalau surat menyurat atau seorang penulis menulis buku ya, misalnya Ghazali menulis Tahafut al-Falasifah. Kemudian Ibn Rus membantahnya dengan Tahafutil Falasifah. Terjadi perbantahan dengan menunjukkan bukti-bukti. Itu dialog bukan? Dialog ya. Sekarang ini saya jadi bingung. Mana dialog itu yang burhani, mana dialog itu yang jadali. Apa yang membedakan di antara keduanya? Dialog itu burhani, satu ini dialog itu jadali. Atau jadali dan burhani itu sama emang? Beda? Apa bedanya? Jadali itu mendialogkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya parsial. Kebenaran-kebenaran, kan ada kebenaran umum ada kebenaran yang sifatnya parsial. Oke. Ada metode deduksi dan metode induksi. Ada metode deduksi dan ada metode induksi ya. Kalau deduksi kita mencari kebenaran yang sifatnya parsial, yaitu kebenaran yang bukan umum. Seperti saya adalah manusia, Cepi manusia. Manusia itu suka berbicara. Cepi berbicara. Manusia berbicara. Cepi adalah manusia. Kan dari awal juga udah dibilang manusia, tapi deduksi. Dari komponen bawah. Nah, sedangkan burhani itu sebuah kesimpulan yang sifatnya universal, kesimpulan umum manusianya. Nah, setiap seluruh kesimpulan itu didialogkan untuk melahirkan kesimpulan yang baru lagi yang lebih universal. Jadi yang membedakan burhani dengan jadali itu bukan jenis dialognya. Seluruh pemikiran filsafat adalah sebuah dialog. Paling tidak dialog antara ide-ide dalam diri orang itu, tanpa harus difahami dialog itu sebagai diskusi dengan orang lain. Yang membedakan burhani dengan jadali itu ialah jadali menggunakan metode deduksi. Burhani menggunakan metode induksi. Emang gitu? Yang lain gimana itu pendapatnya? Burhani itu menggunakan metode deinduksi ya. Metode ilmiah dong. Metode ilmiah. Sepanjang yang saya ketahui induksi itu gini. Atau deduksi dulu. Tadi dia sebut kebenaran parsial segala macam. Semua kebenaran kita parsial. Hanya Allah lah yang memiliki kebenaran mutlak. Deduksi itu dimulai dari kebenaran umum. Kebenaran umum. Kemudian dari kebenaran umum itu dijabarkan kebenaran-kebenaran khusus. Jadi orang sering sebutnya begini nih. Ada truth satu. Kemudian dari truth satu ini dijabarkan truth dua, terus sampai kepada truth n. Satu itu harus ada kebenaran yang diterima oleh semua orang tanpa keraguan. Seperti tadi katanya. Manusia itu makhluk yang berbicara ya katanya. Al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk yang berbicara. Cepi berbicara.
Jadi cepi adalah manusia. Nah, cepi itu adalah manusia, adalah kebenaran kedua yang diturunkan dari kebenaran yang pertama. Jadi semua kebenaran-kebenaran berikutnya harus dicocokkan dengan kebenaran pertama. Kalau ada tuduhan, cepi kayaknya sih bukan manusia, gitu. Itu harus dibuktikan bahwa itu benar dengan merujuk kepada kebenaran yang pertama. Itu metode deduksi. Apakah Tuhan akan menerima amal soleh orang-orang kafir? Di situ kita lagi mencari kebenaran, jawaban terhadap masalah itu. Kalau kita merujuk kepada kebenaran yang diterima oleh semua pihak, nah kita sedang melakukan metode deduksi. Ambil dulu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu, yaitu innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara was-sabiin. Menurut ayat itu, semua agama diterima Allah asal beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Kemudian di sini ada orang agama Buddha. Agama Buddha itu ternyata beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Berarti agama Buddha juga diterima. Itu dari kebenaran umum. Kemudian dari situ diruntut sampai memperoleh kebenaran-kebenaran yang lebih kecil ini. Kebenaran 2, 3, 4, atau 5. Itu namanya jadali ya, atau burhani? Jadali. Kalau burhani gimana? Dari khusus ke umum. Dari umum ke khusus itu burhani. Burhani itu pokoknya kebenaran umum aja. Bisa kasih contoh? Misalnya manusia adalah hewan yang berdiri. Di kalangan kaum muslimin hanya dibicarakan ini tentang 3 aliran umum lah dalam pemikiran Islam. Satu aliran mutakallimun yang katanya menggunakan metode jadali. Satu lagi aliran hikmah yang sebetulnya itu aliran filosof atau filsafat Islam. Di dalam Islam itu ada kalam, ada tradisi kalam, ada tradisi filsafat, dan satu lagi tasawuf. Dan kalau yang membedakan itu semua adalah, katanya sih, saya juga dengar-dengar dari bisikan angin lalu, kalam itu sifatnya jadali. Kalau filsafat, jadali dan burhani. Kalau tasawuf, irfani. Jadi 4 dong kalau gitu. Tadi katanya ada 3. Jadali, burhani, bayani. Bagus itu, irfani, burhani. Bagi orang yang bingung kasih nama, ini sudah ada beberapa daftar nama. Burhani, kalau kalam apa kalam? Jadali kalam itu. Artinya di dalam kalam gimana tuh orang diskusi untuk menentukan kebenarannya kalam itu. Dengan jadali, kalau jadali gimana tuh caranya? Beda lagi jadal dalam dakwah dengan jadal di sini. Beda lagi juga dengan jadal di dalam ilmu fikih. Tapi bagus tuh, kita sudah ada titik terang ini sekarang. Kaum mutakallimun misalnya memulai dengan teks-teks Al-Quran atau hadis. Jarang sih sebetulnya kaum mutakallimun jarang pakai hadis. Kebanyakan mereka pakai teks-teks Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu kebenarannya diterima mutlak oleh kaum muslimin. Karena itu kaum mutakallimun jarang menggunakan hadis. Mereka membicarakan misalnya apakah seluruh perilaku kita ini ditentukan, apakah kita punya kehendak bebas atau tidak. Itu dibicarakan oleh kaum mutakallimun. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis.
Walaupun hadisnya jarang dipergunakan. Tindakan Al-Quran. Jadi dari kebenaran-kebenaran Al-Quran. Sementara kaum filosof memulai dari kebenaran-kebenaran umum yang tidak berdasarkan teks, tapi semua orang tahu itu. Apa ada kebenaran di luar teks? Di luar teks Al-Quran dan hadis. Kalau kata Hizbut Tahrir, tidak ada itu. Kebenaran itu hanya yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Di luar Al-Quran dan hadis, tidak ada kebenaran. Kata para filosof, ada. Kacidating, kata mereka. Apa tidak kamu perhatikan betapa banyaknya kebenaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana kita sampai kepada kebenaran itu? Kepada logika saja. Saya ini kutip dari Haidar yang saya kira rada pendek tapi bagus untuk membedakan antara Jadali dan Burhani itu. Halaman berapa itu tentang filsafat Islam? Ciri yang membedakan filsafat Islam dari pendekatan tradisional atau ta'abbudi dan teologis seperti ahli-ahli ilmu kalam adalah metode yang digunakannya. Kalau dalam yang disebut belakangan, yang belakangan itu apa? Teologis sekali. Metode yang digunakan bersifat dialektik. Maka dalam filsafat Islam, meski sama-sama rasional logis, jadi baik filsafat maupun kalam itu sama-sama rasional. Meski sama rasionalnya, metode yang diterapkan adalah demonstrasional atau burhani. Teologi atau ilmu kalam berangkat dari keimanan terhadap kebenaran mutlak tekstual Al-Quran dan hadis. Itu ciri kalam yang bersifat jadali. Jadi dimulai dari kebenaran tekstual. Para teolog membangun argumentasinya secara dialektis berdasarkan keyakinan baik buruknya tekstual dan dari situ berupaya mencapai kebenaran-kebenaran baru. Jadi ada truth one. Truth one-nya itu adalah teks Al-Quran dan hadis. Dari situ dibangunlah pemikiran teologis. Ada ayat yang berbunyi yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Tuhan menyesatkan siapa yang dikehendaki dan Tuhan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Dari situ dibangun kebenaran-kebenaran baru. Misalnya apa kalau kita turunkan dari situ? Pertama, kita tidak punya pilihan mau sesat atau tidak. Kedua, semuanya ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak punya pilihan, itu sebuah kebenaran baru yang diciptakan untuk memperoleh petunjuk. Kita tidak punya pilihan, semua ditentukan Allah. Sudah ada implikasi berikutnya, kepada berikutnya. Tidak perlulah berpayah-payah mencari petunjuk. Tunggu saja kapan hidayah Tuhan itu datang. Kebenaran lainnya diturunkan lagi dan dipopulerkan oleh para ustadz di Indonesia. Bahkan diucapkan di dalam awal doa iftitahnya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah tidak bisa ada yang memberinya petunjuk. Diturunkan lagi sama ustadz-ustadz yang paling kecil. Sebelum saya datang ke sini, saya menyaksikan pertandingan ustadz-ustadz kecil di La TV. Kesimpulannya, hidayat itu mahal. Betul enggak? Kata gitu. Betul, kata itu. Hidayat itu mahal. Itu kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita tidak akan dapat hidayat. Biasanya dilanjutkannya lebih lanjut. Tuh lihat Abu Thalib aja kurang apa sih membela Rasulullah. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayat, dia masuk neraka. Kata gitu. Itu kebenaran itu diturunkan semua dari kebenaran awal, dari teks, ya, dari teks. Nah, yang begitu itu disebut metode jadali. Jadi kebenaran awal turunkan, dan kebenaran awalnya adalah teks-teks Al-Quran dan hadis.
Nah, sementara kaum filosof membangun argumentasinya melalui pijakan apa yang dipercayai dan disepakati secara umum sebagai premis kebenaran atau primary truth. Kemudian mereka membangun dari situ. Metode itu tetap aja namanya juga jadali. Jadi dimulai dari kebenaran umum. Saya sedang membedakan antara kalam dengan filsafat. Kalam itu dimulai dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Dari situ kemudian dibangun kebenaran-kebenaran. Sementara para filosof memulai dengan kebenaran bukan berdasarkan teks. Kebenaran yang diakui bersama. Orang Inggris mengatakan that goes without saying. Apa ada gitu ya, kebenaran yang diakui bersama. Tanpa kadang-kadang merujuk kepada teks Al-Quran dan hadis. Apa ada nih kebenaran yang lain? Mas Yasser punya kebenaran ini yang di luar teks. Sebetulnya banyak sekali itu kebenaran itu. Yang di luar teks. Ketika kita berpikir, apa ada kebenaran di luar teks? Artinya, itu ayat di Al-Quran yang hadisna. Sampai hujan kodok, kita tidak akan menemukan bukti bahwa itu benar. Tapi Anda akan mengakuinya itu sebagai kebenaran. Walaupun tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis sekalipun. Ada nggak coba? Banyak misalnya. Kita bicara kebenaran bukan tentang mobil. Kebenaran itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan yang semua orang akan berkata, ya benar itu. Gitu. Dan kebenaran itu diterima secara umum. Ada yang disebut kebenaran matematis. Kebenaran matematis itu tidak ada dalilnya dalam Quran. 2 kali 2 sama dengan 4. Semua orang akan mengatakan itu sebagai kebenaran. Dan orang tidak pernah menanyakan, dalilnya apa sih? Dalam Quran dan hadis. Walaupun Anda misalnya belajar di sekolah Persis yang selalu meminta dalilnya dalam Quran dan hadis. Tapi ketika guru matematika menjelaskan diameter adalah jarak terjauh dari 2 sisi lingkaran. Itu akan disebut benar. Dan anak-anak Persis tidak akan tanya, Ustaz dalilnya dalam Quran dan hadis apa itu? Bahwa itu benar. X plus Y kali X minus Y itu sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat. Bagaimana kita membuktikannya itu? Bagaimana kita membuktikan bahwa itu kebenaran? Tadi ada kebenaran ilmiah. Yang caranya sampai kepada kebenaran itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita menangkap kebenaran itu? Dipelajari dalam satu cabang filsafat yang disebut epistemologi. Epistemologi mempelajari metode mencapai kebenaran. Apakah metodenya burhani atau irfani? Itu adalah pusat perhatian epistemologi. Bagaimana kita sampai kepada kebenaran? Bagaimana kita tahu bahwa itu benar? Ada yang kita tahu itu benar berdasarkan rujukan dari teks Al-Quran dan hadis. Itu kebenaran satu lagi. Bagaimana kita tahu itu benar? Karena itu kita sampai ke situ berdasarkan pemikiran logis. Berdasarkan logika. Ada banyak kebenaran logika itu. Kebenaran matematis sebenarnya kebenaran logis. Ada lagi kebenaran itu dibuktikan dari pengalaman empiris. Ya, untuk mengetahui temperatur Bandung hari ini mungkin 36 kali. Nah, untuk bisa membuktikannya kita harus melihat secara empiris pasang temperatur sekarang ini. Kita perlihatkan temperatur itu. Kita baru tahu mana yang benar itu. Ya, terpendapat kita ini. Pembuktiannya melalui pengalaman empiris. Itu kebenaran sains. Kebenaran sains itu ditentukan secara empiris.
Jadi di samping kebenaran tekstual itu ternyata banyak kebenaran-kebenaran yang lain di luar kebenaran tekstual. Dan itulah yang digarap oleh para filosof. Ahli ilmu kalam berkutat pada kebenaran-kebenaran tekstual saja. Para filosof membangun argumentasinya dari kebenaran-kebenaran umum itu. Kebenaran umum yang diterima orang. Sebetulnya saya mau masuk dari situ untuk memahami apa sih yang disebut filsafat Islam itu. Apa yang membedakan filsafat Islam itu dengan filsafat yang non-muslim. Apalagi di saat kita ini lagi senang mengislamkan segala macam. Sampaikan ada islamisasi sains ya. Ada psikologi Islam. Sampai sekarang saya ini termasuk penentang psikologi Islam. Mungkin ada nanti satu saat ya. Kebenaran filsafat dan kebenaran non-filsafat. Atau bisa juga kita simpulkan kebenaran itu hanya dua saja. Kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Kita juga bisa mengatakan kebenaran itu hanya ada dua. Kebenaran matematis dan kebenaran non-matematis. Itu hanya cara kita membuat kategorisasi dari ide-ide besar itu. Dan salah satu di antara logika para filosof itu dari dulu, termasuk para filosof Islam, melanjutkan tradisi kebenaran Aristotelian. Jadi melanjutkan logika Aristotelian. Dan logika Aristotelian adalah logika dualistik. Jadi X dan non-X. Selalu gitu, dikalifikasikan dunia itu kepada dua hal. Sampai ada prinsip logika Aristoteles yang disebut principle of exclusive. Siapa ya mau bantu saya? Kayaknya ini semua yang hadir di sini betul-betul pengantar semua pada filsafat. Artinya tidak bisa bantuin saya ini untuk diskusi. Karena saya dua sama-sama pengantar, jadi kan repot kalau sama-sama pengantar. Kalau kata bahasa Jerman, Pak jenggut-jenggut jemnu dugul. Ya. Kita sama-sama dugul. Kenapa itu disebut benar? Itu masalah epistemologis. Saya ingin buat beberapa paradigma. Paradigma kebenaran. Metode mencapai kebenaran atau definisi kebenaran. Yang disebut benar itu tergantung kepada paradigmanya. Paradigma kalam. Kebenaran yang disebut kebenaran dalam paradigma kalam adalah yang saya mau pakai ibal aja supaya nanti rada jelas. Jadi kebenaran adalah yang referable. Jadi kebenaran itu bisa dicari rujukannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau ada rujukannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bahwa nasib kita semua ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Mengapa itu benar? Karena ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Apa dalilnya Al-Quran dan hadis? Yudillu bihi mayyasha wa yahdi bihi mayyasha. Wa may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu rujukannya, Pak. Jadi sesuatu itu benar karena bisa dirujukkan, referable kepada kebenaran tekstual. Apa sih yang disebut benar itu? Apa definisi benar itu? Tergantung benar apa. Ya, ternyata benar itu macam-macam. Nah, lalu ada kebenaran filsafat nih. Kebenaran filsafat itu tidak merujuk kepada Quran dan hadis. Satu pernyataan filsafat itu tidak dibenarkan dengan rujukan dalam Quran. Yang penting logis. Apakah yang menggerakkan alam semesta ini? Apa yang menggerakkan seluruh tingkah laku manusia ini?
Kata Nietzsche yang menggerakkan Anda, yang membuat Anda tumbuh, berkembang, adalah der Wille zur Macht, keinginan Anda untuk berkuasa. Cari dalam Quran dan hadis, tidak ada. Dan para filosof menerima kebenaran itu karena Nietzsche menguraikannya secara logis, dengan fakta-fakta, dengan analisis dia, dan kita terpaksa menerimanya. Benar, menurut logika itu. Kemudian, Søren Kierkegaard bercerita tentang pesimisme yang menjadi hakikat dari kemanusiaan. Gimana bisa tahu bahwa kemanusiaan itu adalah pesimisme? Itu juga dibuktikannya tidak menuju pada Al-Quran Sunnah, tapi menurut argumentasi logis. Itu Søren Kierkegaard, kita cerita kemarin gitu kan. Itu bapak pendiri eksistensialisme. Hubungan di antara kita sesama manusia itu adalah hubungan saling menindas, saling memeras. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Itu kata Thomas Hobbes. Bapak sudah berfilsafat sebetulnya. Ya. Jadi dulu Aristoteles mengatakan bahwa tugas filosof adalah mencari kebenaran. Dan untuk apa kita menemukan kebenaran? Kata Aristoteles, kita menemukan kebenaran untuk memperoleh cara hidup yang bahagia, yang dia sebut eudaimonia. Dan eudaimonia itu tujuan para filosof pada sepanjang sejarah. Dan katanya hanya para filosof yang bisa bikin kita bahagia, karena mereka menemukan kebenaran. Tapi kebenaran itu bukan kebahagiaan. Kebenaran itu hanya salah satu cara supaya kita bahagia. Tapi setiap orang sih sebetulnya katanya tidak mencoba mencari kebenaran sih. Umumnya mereka mencari kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan lewat upaya untuk mengisi perutnya dengan makanan seenak-enaknya. Itu kebahagiaan orang-orang perut. Ada juga yang ingin bahagia itu dengan memperoleh kekuasaan sebanyak-banyaknya. Itu kebahagiaan militer. Yang tadi itu kebahagiaan buruh dan para petani. Tapi ada juga yang ingin memperoleh kebahagiaan dengan menemukan kebenaran. Dan pembagian yang tiga itu datang dari Plato. Plato membagi manusia itu pada tiga tahapan. Kebahagiaan para pengusaha, itu kebahagiaan perut, pokoknya dapat untung sebanyak-banyaknya. Ada kebahagiaan para penguasa, itu memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya. Dan ada kebahagiaan para filosof, dan itu kebahagiaannya dalam memperoleh kebenaran. Kata Plato, sebaiknya di dunia ini yang memerintah adalah para filosof, karena dia memerintah dengan kebijaksanaan. Jangan serahkan kata negara kepada para pengusaha, karena nanti mereka akan menjual negara itu untuk kesenangan mereka. Jangan juga jual ini kepada para penguasa, karena mereka akan menindas, menggunakan negara untuk menindas orang lain. Sekiranya Plato hidup di Indonesia, dia akan terkejut karena negeri ini diperintah oleh pengusaha dan penguasa sekaligus. Jadi udah ditindas lagi, dijual negeri ini kepada orang lain. Kalau saya beritahu Plato, dia bangun kembali dari tidurnya. Ya, dia hanya filosoflah katanya, yang hidup di atas kebenaran. Kebenaran itu adalah pada hakikatnya sesuatu yang kita sepakati atau yang disepakati, dan kesalahan adalah. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang disepakati. Dan kisah filsafat sepanjang sejarah adalah ketidaksepakatan tentang apa yang disebut kebenaran itu. Karena itu Susan Kiellanger menulis buku
Philosophy in a New Cave. Ini Suzanne. Seorang perempuan lah. Dia menulis buku Philosophy in a New Cave. Filsafat itu sering dianggap tidak pernah maju-maju. Karena yang dibahas itu-itu aja sepanjang sejarah. Kata John Kenlinger, keliru. Filsafat itu terus bergerak karena ada pertanyaan-pertanyaan baru untuk sesuatu yang sama, untuk kebenaran itu. Dan lahirlah kebenaran-kebenaran baru. Jadi kalau kita baca Heidegger tentang hidup, saya pikir benar kita baca itu. Mungkin kita tidak setuju kepada Heidegger kalau kita tidak baca. Ya bagaimana mau setuju atau tersetuju, karena tidak tahu apa yang kita baca. Jadi, tapi kemudian orang membantah Heidegger itu dengan pemikiran filsafat baru. Dan biasanya mereka membantahnya dengan memulai pertanyaan yang baru. The new question. Filsafat selalu berkembang dari berbagai pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, filsafat adalah kumpulan dari kebenaran-kebenaran sepanjang sejarah. Dan kebenaran itu bukan karena disepakati, itu karena dijelaskan secara logis, secara reasonable, dengan kaidah-kaidah logis. Kita pun harus membantah itu, tunjukkan bahwa itu tidak benar. Gimana cara menunjukkan itu tidak benar? Tunjukkan bahwa pemikirannya tidak logis. Salah satu cara untuk menunjukkan pemikiran yang tidak logis itu adalah dialektik. Dialektik adalah sebuah metode untuk menunjukkan inkonsistensi di dalam pemikiran dia. Jadi pemikiran logis ialah inkonsistensi. Kalau satu itu konsisten, itu artinya logis. Tapi kalau diruntut begitu ternyata tidak konsisten, itu pasti tidak benar. Dan saya paling senang, ada kenikmatan tersendiri saya kalau berdebat dan menemukan titik-titik tidak konsisten di dalam argumentasinya. Nikmat itu betul. Ya. Dan karena orang yang menerima itu kebingungan sendiri dia. Bingung dia. Artinya dia juga akhirnya mengakui bahwa itu salah. Karena dia juga bingung. Dia tidak bahagia itu Pak. Kalau orang tidak menemukan kebenaran, dia tidak bahagia. Karena itu tidak logis. Dan karena itu katanya orang mengatakan, berfilsafat itu adalah sebuah kegelisahan. Kegelisahan apa? Kita merindukan kebahagiaan. Filsafat itu ada upaya untuk menutup kegelisahan itu. Dan berakhir dengan kebahagiaan. Itu sebabnya filosof rata-rata tidak bahagia. Terus dia mencari kebahagiaan itu. Dia selalu diranda penderitaan. Dan sebetulnya sebagian orang menganggap, ngapain sih mikirin yang gitu-gitu? Gitu. Bikin kamu tidak bahagia aja. Tapi mengenai kebahagiaan itu Pak, sekarang udah lahir The Science of Happiness. Ilmu tentang kebahagiaan yang pernah dituturkan oleh Times. Dari Science of Happiness itulah saya menulis buku Meraih Kebahagiaan. Kalau Bapak membaca buku Meraih Kebahagiaan, itu kebahagiaan di situ itu tidak dibuktikan melalui teks-teks Al-Quran dan hadis. Tidak. Apa buktinya bahwa Anda bahagia? Bagaimana caranya kita bahagia? Itu tidak dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tapi merujuk kepada hasil-hasil penelitian ilmiah. Apa buktinya bahwa cara itu adalah benar? Ya, misalnya, bahwa berbuat baik, menolong orang lain itu membuat kita bahagia. Kalau kita dilanda depresi, jangan beli Prozac, itu obat-obatan. Jangan beli Prozac, jangan datang ke dokter, ke psikiater, kasih Prozac. Jangan. Bagikan rezekimu kepada orang lain. Buat orang lain bahagia. Kamu akan bahagia dengan sendirinya. Kamu malah terkejut. Loh, kok aku tiba-tiba jadi bahagia, jadi tidak tersinggung, jadi tidak mudah tersinggung, hati menjadi tentram. Padahal tadi dalam keadaan sedih yang luar biasa. Nah, itu ditemukanlah dari mana itu?
bahwa membantu orang lain itu membuat kita bahagia. Kalau ada orang mengatakan pernyataan ini, membantu orang lain membuat Anda bahagia. Lalu seorang, benar enggak ini? Lalu ada ustaz berkata, itu benar. Apa buktinya bahwa itu benar? Karena Al-Quran berkata, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kamu supaya kamu menjadi orang bahagia. Itu kalam itu. Jadi membuktikan kebenarannya dengan teks Al-Quran dan hadis yang sudah kita terima kebenarannya. Tapi Martin Seligman membuktikan bahwa kindness itu, berbuat baik pada orang lain itu membuat hati bahagia dengan berbagai eksperimen. Dan Baker mengobati pengusaha minyak yang mengalami perasaan kesepian yang mencekam karena dia tidak akrab lagi dengan istrinya, dia jauh dengan anak-anaknya, dia mengejar-ngejar bisnisnya, dia tidak bahagia dalam hidupnya. Dan dia datang ke Dan Baker. Dan Baker hanya menganjurkan, cobalah kamu cari pekerjaan baik, perbuatan baik, yang tidak mendatangkan uang dan tidak mendatangkan pujian. Neither money nor recognition. Karena dia terbiasa bikin proposal yang tujuannya itu kalau tidak memperoleh market yang lebih besar dan uang lebih banyak. Itu selalu itu dasar pembuatan proposal. Sekarang disuruh bikin proyek yang tidak mendatangkan uang dan tidak mendatangkan pujian. Bingung dia. Kalau tidak terbiasa, sampai akhirnya dia akhirnya memelihara, singkatnya cerita, memelihara anjing kudisan lah yang tercecer di pinggir jalan. Dia urus baik-baik. Dia kasih makan, kalau dia obati, kalau sudah sembuh, dia serahkan kepada siapa yang mau melihara anjing kudisan itu. Dan hatinya menjadi bahagia. Dari mana itu pembuktiannya? Lewat pengalaman empiris. Itu orang sebut itu empirically verifiable. Dan itu science itu empirically verifiable. Dibuktikan secara empiris. Bahkan ada sebagian filosof, ahli epistemologi yang menyebut dirinya kaum positivisme atau kadang-kadang disebut lingkaran Wina karena pusatnya itu di Wina di Austria, yang beranggapan bahwa satu pernyataan itu baru dianggap benar kalau dia itu empirically verifiable. Kalau tidak bisa diverifikasi, itu pernyataan itu omong kosong saja. Kalau tidak bisa diverifikasi, kita sebetulnya belum citrakan filsafat Islam itu apa ya. Alhamdulillah sudah keburu beduk, dan itu berarti bahwa kegelisahan Bapak akan terus berlanjut untuk menemukan apa yang disebut sebagai kebenaran itu ya.